Di tengah-tengah kita telah hadir salah seorang dosen di kampus kita, dan beliau juga merupakan salah seorang pioner yang membawa organisasi PMII ke tanah Banjar ini. Nah, langsung saja ulun bacakan kurikulum vitae pemateri. Nama lengkap Dr. Haji Ahmad Paujan Saleh. Tempat tanggal lahir Martapura tanggal 17 Juni tahun 1958. Agama Islam. Alamat Kompas 5B Martapura. Nomor HP bisa dicatat bagi yang ingin menyimpan 0811 5098 22. Oke. Riwayat pendidikan Ibtida Darussalam, kemudian Sanawiyah Darussalam, Aliyah Darussalam. S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari, S2 IAIN Antasari, S3 Uninus Bandung. Pengalaman organisasi beliau adalah KNPI, PMII, dan NU. Moto hidup beliau, bermanfaat untuk orang lain. Pada kesempatan hari ini beliau akan membawakan materi yang berjudul Materi Islam Indonesia Aswaja dan Sejarah Bangsa Negara Indonesia. Tentunya kita semua sering mendengar kata aswaja. Seringkali orang mengatakan bahwa dirinya aswaja, namun belum tentu orang tersebut tahu apa itu aswaja. Maka pada hari ini beliau akan membawakan materi aswaja tersebut. Untuk menghabiskan waktu, saya akan persilakan kepada ayahanda kita, Bapak Dr. Ahmad Paujan Saleh, untuk menjelaskan materi beliau. Pada beliau, ulun persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Nabina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Cabang PMII Martapura, Panitia Pelaksana Bapak Akbar, para jajaran pengurus PMII dan jajaran kepanitiaan yang kami hormati, mahasiswa mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia-Nya jugalah kita bisa bersama-sama di aula ini dalam rangka kegiatan Mapaba Akbar. Salat dan salam kita haturkan kehadiran Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan orang yang mengikuti jalan beliau dari dulu sekarang ia milik kiamat. Materi siang hari ini 1 jam ya, dan insya Allah mungkin yang saya paparkan kalau diberikan kurikulumnya oleh panitia mungkin tidak cukup 1 jam. Jadi saya ringkas, saya ambil yang terpenting, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah bisa masuk ke Pondok Pesantren Darussalam, kemudian ke Institut Agama Islam Darussalam, kemudian IAII mengambil PMII selaku organisasi ekstra kampus yang menjadi pembinaan oleh IAII Darussalam. Kalau ini tercapai, selesai tugas kita pada hari ini. Jadi ada catatan-catatan sejarah yang mungkin kalian bisa melihat itu. Ya, kita mulai dari Islam Indonesia ya. Ini judul yang pertama, Islam Indonesia. Islam Indonesia umumnya adalah dari kalangan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa dari kalangan aswaja? Pahamnya aswaja karena Islam datang di Nusantara ini yang berkembang pada abad ke-13 Hijriah itu ada dibawa oleh orang-orang Yaman umumnya ya. Orang Yaman bil khusus juga Rasulullah SAW. Itulah.
Kenapa boleh membawa? Karena aswaja ini pandangannya, sumbernya dari kitabullah, dari Rasulullah, para hadisnya, kemudian dari para sahabat, pendapat-pendapat para sahabat, tabiin, tabiin, sampai salafus sholih. Yang ujungnya nanti kita lihat ada di sana peran-peran tokoh-tokoh salafus sholih dalam rangka mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga begitu Islam masuk ke Nusantara ini membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana-mana di kampung-kampung, di hati sampai di pelosok-pelosok gunung ada aja keturunan habaib. Beliau-beliau itulah yang dulu mengembangkan ajaran-ajaran Islam, sengaja sebagai orang yang mubalik sambil berdagang mengembangkan ajaran Islam di Nusantara ini. Nah ini kenapa aswaja itu sangat berkembang di Nusantara ini, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak melihat bagaimana aswaja itu kebanyakan waktu kita melihat sejarahnya dulu. Ada 3 rangkaian yang menjadi konsep aswaja. Yang pertama akidah, ya kan? Yang kedua syariah, yang ketiga tasawuf atau akhlak. 3 rangkaian inilah yang terus berputar dari zaman dulu, zaman Islam masuk ke Nusantara ini, yang memang di dalam sejarah itu masuknya itu pada abad ke-7 sudah masuk di Kalimantan Selatan ini. Namun iya ini sapi, kita sapi umumnya itulah. Karena sapi ini agak mirip ya, ajarannya lebih mengena dengan kita yang daerah Basa ini. Kalau Tegatuk bebinian, Tegatuk bini bata ya, kalau nyamannya budu kita banyak-banyak aja. Nah, tapi kalau kalau Hanafi kata bata ya kan, karena daerah beliau daerah Gersang. Kemudian lanjutnya aliran tasawufnya siapa kita? Jadi akidah tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang berada pada abad ke-9 Hijriah, Masehi. Kemudian aliran tasawufnya kita memegang atau Sunni. Sunni itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawufnya itu yang dipegang, yang menuruti dari siapa? Al-Junaidi Baghdadi. Beliau orang Baghdad yang lahir pada 830 Masehi, artinya abad ke-9 Masehi juga. Nah ini perlu dicatat sejarah-sejarah orang ini, orang penting ini. 830 Masehi juga. Kemudian Al-Ghazali tahun 1058 ya. Beliau abad ke-11. Nah Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu mengembangkan pahamnya Junaidi Al-Baghdadi. Itu adalah senior beliau. Junaidi Al-Baghdadi ada 2 abad baru lahir Imam Al-Ghazali dengan kitab beliau yang terkenal apa? Ihya Ulumuddin. Nah sekarang udah guru sukumpul luar biasa. Beliau memperjuangkan Ihya Ulumuddin, dikembangkan dan kasetnya banyak-banyak gitu. Nah ini kita aliran seperti itulah yang kita Darussalam ini ya, mengikuti aliran-aliran yang ada pada tasawufnya itu, tasawuf Imam Al-Ghazali. Meskipun di dalam tasawuf itu ada yang namanya tasawuf falsafi ya kan, tasawuf filsafat, tapi kita tidak ada ke sana, kita tetapnya Sunni. Ada tasawufnya Syiah atau Syiah itu ada juga, kita arahnya ke sana. Nanti kita jelaskan di perkuliahan mengenai aliran-aliran ini. Tapi yang kita pegang adalah paham kita adalah paham tasawufnya tasawuf Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Nah, jadi Islam berkembang di Nusantara ini, ya kan? Itu masuk pada mana? Masuk di daerah Sultan Malik Saleh. Jadi kesultanan Islam yang pertama di Samudra Pasai di Aceh sana. Nah, itu kan Pasai Pelacana. Nah, itu masuk pada abad ke-13. Nah, itu kan. Karena kerajaannya itu raja wafat pada 1297. Nah, berarti Islam berkembang di Pasai, di Aceh. Kerajaan Islam yang pertama di sana adalah orang datang dari Hujarat. Hujarat itu daerah Hindia. Jadi menurut sejarah itu orang-orang Arab dan ini orang Yaman
dan ini umumnya para habaib berdagang ini sebenarnya tujuan hidup aja, tapi niatnya beliau udah mau balik, beliau untuk apa, berdakwah, mengembangkan ajaran Islam. Mau datang ke Indonesia, singgah di Aceh, memandak dulu di Gujarat itu di India. Jadi untuk di situ kumpul dulu, baru menyebar ke Indonesia, masuk ke Indonesia, melewati masuk dulu ke Aceh. Nah, ke situ itu, di sinilah mulai berkembang. Ada yang kawin, orang Aceh apa, saya berkembang. Jadi apa, teori Islam berkembang itu ada lewat perkawinan, lewat macam-macam, lewat perdagangan apa segala. Budaya Islam berkembangnya pada abad ke-13 Masehi masuk. Nah, sekarang kita masuk sudah. Artinya apa? Yang dikembangkan ini sejak dulu memang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang perlu kita ingat. Memang fakta sejarah seperti itu. Sebelumnya ajaran Wahabi menguasai Madinah cuma tahun 1804. Kemudian masuk ke Mekah 1806. Jauh sebelumnya Islam berkembang dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah sejak abad ke-13 Masehi. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau orang mengatakan bahwa berkembang Islam di Indonesia ini adalah bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak ada faktanya. Fakta yang ada Islam berkembang di Indonesia ini awalnya memang adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa lagi para habaib yang ada di Jawa, di mana-mana itu membawa paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena belakangan lahirnya yang lebih gencar itu Wahabi. Wahabi ini kalau udah jadi dia berkembang udah sing tabas, sing bunuh apa segala kalau ada sepaham dengan pahamnya. Nah, Islam masuk Nusantara pada ke-13 yang dibawa umumnya oleh habaib. Kemudian berdiri kerajaan Banjar. Nah, kita masuk sudah ke Banjar. Banjar berdiri pada kerajaan Banjar tahun 1526 Masehi. Ini perlu dicatat ini. Nah, jadi masuk Islam ke Nusantara ini abad ke-13. Kerajaan Banjar menjadi Kesultanan Banjar. Khusus Islam itu adalah abad ke-16, tepatnya 1526 Masehi. Itu tepatnya. Nah, jadi 1526 Masehi. Itu sebelum kerajaan Banjar kita ini apa? Kerajaan Hindu. Hindu dulu tuh jakahnya kada raja Islam mungkin banyak warga kita yang Hindu ya. Waktu itu apa? Pangeran Samudra namanya, kerajaan Banjar tuh Pangeran Samudra. Perang saudara ya kah dengan Tumenggung. Perang saudara. Kemudian hendak kalah sudah. Minta bantu ini Samudra minta bantu ke mana? Minta bantu ke Jawa Tengah, ke mana yang siapa? Ke Demak ya, minta ke Demak. Ujar Raja Demak waktu itu Raja Islam ya. Kami bisa membantu, awal Nabi Islam siap. Ujar Pangeran Samudra siap Islam. Datanganlah kalau nggak salah tahun 2000 ya, kata 1500 2000 pasukan bahari kan ya pakai pesawat bang, ya pakai perahu doang ya kan, mulai Jawa Tengah ke Kalimantan Selatan ini, nah mau perahu, kapal, perahu. Nah, ribuan datang tentara. Ini tentara pejuang mujahidin ini. Karena dimasukin ini daerah Hindu, ya kan? Dan najarnya bila menang, Islamkan orang di Banjar ini, kan itu najarnya. Ternyata alhamdulillah menang. Menang kan kerajaan Samudra, dikalahkan. Kemudian pamannya oleh Raja Samudra ini menyerah. Kemudian masuk ke Kesultanan Banjar, ditempatkan di daerah Daha sana. Ya kan? Tapi Sudamai kemudian menepati janjinya, Pangeran Samudra berislam dengan keluarganya. Nah, kemudian yang mengislamkan siapa? Hatib Dayan ya, itu yang Hatib Dayan. Itu orang yang habaib itu, mengarang Hatib Dayan. Orangnya habaib ya. Hatib Dayan itu yang mengislamkan. Karena raja Islam rata-rata kalau raja Islam, pemerintah Islam, masyarakatnya mudah mengikuti kan itulah. Alhamdulillah kemudian Pangeran Samudra berganti nama menjadi Pangeran Surian. Nah, ada kuburannya di sana ya kan. Pangeran itu artinya Pangeran Samudra itu. Nah, Islam itu terjadi pada tahun 1526.
Diresmikannya 1920 sudah mulai Islam. Perkembangan berikut sampai diresmikannya 1926. Umumnya dibawa oleh para pedagang Yaman dari Juyut. Nah, ini. Kesultanan Banjar, kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan, tahun 1926, resmi di Kerajaan Banjar menjadi kerajaan Islam yang sebelumnya kerajaan Hindu. Setelah Raja Banjar Pangeran Samudera masuk Islam dan berganti nama dengan Pangeran Suryansah, lahirlah Kesultanan Banjar. Kemudian secara spesifik pemerintah Belanda menghapus Kesultanan Banjar tahun 1905. Secara spesifik separa sepihak maksudnya nih, tuh hanya ketinggalan, laptopnya hanya kodok picik waktu sepihak Belanda menghapus Kerajaan Banjar Islam, Kesultanan Banjar pada 1909, catat itu. Nah, di 1905 itu dihapusnya kerajaan Islam di Banjar nih, padahal sudah menguasai sampai ke Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, sampai masuk ke daerah Sarawak. Itu kan daerah-daerah Kesultanan Banjar dulunya itu. Nah, karena Kesultanan Banjar ini sampai perang Banjar, ya kan, menantang ke Belanda nih ya, bagian perang bagian Sultan Banjar saya perang. Tuh ada bukti fisiknya di Pengarun itu, ada yang namanya apa? Benteng ya. Ada bentengan itu. Apa namanya? Nih, terowongan batu bara itu. Itu kan dihancurkan oleh Kerajaan Banjar karena dikuasai oleh Belanda di situ kan. Nah, itu. Nah, jadi ada bukti-buktinya. Jadi dihapusnya sepihak. Dihapus itu pada waktu sudah meninggal Pangeran Saman, sebelumnya meninggal Pangeran Antasari yang berada di pedalaman. Kemudian Pangeran Saman meninggal pada 1905. Itulah dihapus Kerajaan Banjar. Kemudian kita sedikit bicara masalah pangerannya. Kemudian begitu Pangeran Hairul Saleh jadi Bupati Banjar pada 2010, kembali aktif Kerajaan Banjar dengan Pangeran Sultannya adalah Pangeran Hairul Saleh sebagai Sultan Banjar pada sejak tahun 2010 dan sampai sekarang. Sekarang bangunannya belum selesai ya kan. Nah ini kalau tapi yang perlu kita ambil di sini adalah di dalam proses Kesultanan Banjar ada seorang ulama besar. Nah ini yang kaitannya nanti dengan kita, ulama besar, yaitu siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah ini ya kan. Jauh sebelum Pondok Pesantren Darussalam 2014 didirikan, masyarakat Martapura sangat Islami dengan bimbingan beliau ini. Beliau membimbing sejak tahun 1772. Beliau kan sekolah di Makkah. Kemudian 30 tahun di Makkah, sampai umur beliau 62 tahun baru kembali ke sini. Nah, itu nah. Nah, tuh halaman berikutnya tuh. Nah, ini. Masa remaja beliau dipelihara oleh Kerajaan Banjar. Orang Banjar, Pangeran Hamidullah pada waktu itu, pada abad ke-18 itu, melihat datang ke Kalu Gabang itu ada anak yang cerdas. Nama beliau adalah Muhammad Arsyad, anak cerdas, dipinta oleh Raja Hamidullah, dibawa ke Sultanan, dipelihara sejak remaja. Jadi beliau adalah orang kerajaan karena dipelihara, diangkat menjadi anak ya kan. Sampai umur 30 tahun beliau dikawinkan. Kemudian beliau berminat untuk kuliah, untuk belajar di Mekah, dikabulkan. Hanyar beliau berbini, beliau tinggalkan ya kan. Sampai anak di dalam kandungan beliau kan sampai lahir sahabat Mano karena ingin belajar di Mekah. Di Mekah beliau kalau tidak salah di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun. 35 tahun di sana. Beliau kembali ke sini pada tahun 1772. Beliau ke kampung halaman. Nah, jadi umur beliau pada waktu itu sekitar 62 tahun. Nah, beliau wafat pada tahun di usia 102 tahun, itu 1812. Nah, jadi kalau kita menghitung 1772 ya, beliau masuk mulai aktif di kerajaan untuk mengajar paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah sampai beliau meninggal pada tahun 1812, berarti ada 40 tahun beliau terus
mengembangkan paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah, di mana di kerajaan beliau mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, kalau sudah raja yang dipegang beliau, sultan yang dipegang beliau untuk menyampaikan paham Ahlussunnah wal Jamaah, tersebarlah di mana-mana di Nusantara ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan sentralnya adalah Martapura. Nah, ada 3 pokok yang beliau kembangkan dengan kitab yang beliau karang. Nah, ada fikihnya paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendapat Syafi'iyah. Beliau Syafi'iyah. Itu namanya kitab Sabilal Muhtadin. Nah, jadi kalau kita membaca terjemah bahasa Indonesia yang bagus sudah ada dari siapa terjemah di yang dosen IAIN ada, nyaman dibaca. Ada kitab Tuhfatur Ragibin yang dibaca rektor kita biasanya di mana, di TVRI itu menjelang maghrib kita ada Tuhfatur Ragibin. Nah, itu di bidang tauhidnya, itu karangan itu Kelamban. Ada namanya satu lagi kalau Samaniyah itu tarikat beliau. Kalau bidang tasawuf kitabnya Kanzul Ma'rifat. Nah, tasawufnya beliau Kanzul Ma'rifat. Kanzul Ma'rifat, kemudian Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Ragibin. 3 rangkaian inilah terus beliau ajarkan di masyarakat Banjar sampai melahirkan juriyat-juriyat yang mengembangkan lagi paham-paham ini, paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, ini rentetannya. Kenapa bahari kita ini mana-mana nggak Ahlussunnah wal Jamaah, kemana-mana nggak kita mengikuti pemulutan segala seperti paham guru Sukompo. Nah, kata inilah guru perjuangan datu-datu kita bahari seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kalau kita melihat peta ini ya, bukan satunya. Nah, ini 1972 beliau pulang mengaji. Jadi 142 tahun berkembang paham aswaja yang diajarkan Datuk Muhammad Asy'ari Al-Banjari sampai berdirinya Pondok Pesantren Darussalam. Jadi ajaran beliau 142 tahun terus berputar juriat ke juriat ya. Ansir mengeluarkan cicit cucut menjadi pemimpin di Kalimantan ini, terus mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah sampai berdirinya Pondok Pesantren Darussalam 1914 Masehi. Itu adalah kurang lebih 142 tahun. Oh, luar biasa. Allah lebih hampir tengah 2 abad Islam Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan dengan versi datu Kelampayan. Nah, ini 1914. Nih perlu kita pahami bersama supaya kenapa aja di sini PMI itu apa? Nah, ini hubungannya nanti kita lihat nanti. Kita harus menanamkan paham-paham aswaja ya militan ini. Nah, sekarang masuk kita berdiri Pondok Pesantren Darussalam tadi catat 1914 ya. Tepatnya 14 Juli ya, 14 Juli 1944. Nah, jadi dulunya yang berkembang pertama, mohon maaf kalau ada sahabat-sahabat atau mahasiswa yang memang alirannya Muhammadiyah, kenapa? Karena kita membaca sejarah aja. Karena dulu yang berkembang pertama di mata Purani ada kan Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir pada tahun 1912. NU kan belakangan 1926. Cuma ada Pondok Pesantren Darussalam yang didirikan oleh Kiai Jamaluddin itu, yang beliau itu adalah orang politik, orang organisasi, beliau itu di SI Syarikat Islam waktu itu. Nah, yang Syarikat Islam waktu itu berdiri tahun 10 September 1912. Nah, jadi beliau mendirikan Darussalam itu. Nah, ini catatan ya. Ini temuan kami waktu penelitian ini. Ada buku buku pedoman profil Pondok Pesantren Darussalam. Nah, beliau mendirikan Darussalam termotivasi karena ada gerakan Muhammadiyah lebih dulu. Nah, ini beliau termotivasi itu. Ada gerakan Muhammadiyah lebih dulu. Lalu beliau membangun Pondok Pesantren Darussalam itu. Lanjut ya.
Nah, ini gambar waktu kami melakukan wawancara ya. Ini ada cucu dari pimpinan yang kedua. Setelah meninggal, Kiai Haji Jamaluddin diserahkan dengan sepupu dua kali beliau. Siapa? Hasan Ahmad yang memegang 1919 sampai 1922. Hasan Ahmad. Artinya beliau tidak menyerahkan ke lain, tapi menyerahkan ke sepupu beliau sendiri yang mungkin sealiran dengan beliau, pahamnya sama dengan paham beliau. Lanjutlah Darussalam ini dipegang oleh yang periode kedua oleh Hasan Ahmad. Baik Jamaluddin maupun Hasan Ahmad, saya tanya dengan juriatnya tidak mempunyai foto tidak punya. Makanya saya tidak bisa menemukan foto beliau berdua itu. Nah, jadi kalau kita melihat benang merahnya, ya benang merahnya Darussalam didirikan oleh Jamaluddin karena apa? Lanjut ya. Ini coba. Nah, itu. Didirikan apa? Jamal mendirikan itu apa? Karena beliau termotivasi adanya gerakan dari sebelah dari orang-orang yang lebih dulu Muhammadiyah menggerakkan, lalu beliau tertarik mendirikan. Setelah beliau mendirikan, beliau serahkan dengan sepupu beliau Kiai Haji Hasan Ahmad. Setelah Kiai Haji Hasan Ahmad meninggal, nah ini tidak ada ceritanya, tapi beliau yang memegangnya adalah Kiai Haji Kasmul Anwar, yang memang beliau adalah juriat Datuk Kelampayan, ya kan? Beliau juriat Datuk Kelampayan, beliau memegangnya. Nah, kita lihat benang merahnya nih, benang merah jelas bahwa Kiai Haji Jamaluddin mendirikan Pondok Pesantren Darussalam ini menginginkan bahwa Darussalam ini adalah Darussalam yang militan dipegang oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ini seperti itu pahamnya. Jadi 1914, kemudian tahun 1922 meninggal Hasan Ahmad diserahkan dengan Kiai Haji Muhammad Kasmul Anwar, yang memang beliau juriat Datuk Kelampayan dan juga beliau adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Lanjut, nah kita lihat ini Kiai Haji Kasmul Anwar. Nah, ini Kasmul Anwar. Beliau tahun 1922 sampai tahun 1942, 20 tahun, ya kan? 20 tahun lah, saya memimpin Pondok Darussalam 20 tahun. Umur beliau waktu memimpin itu 35 tahun. Termuda. Kalau kita baca sejarah, pimpinan Darussalam termuda Kiai Haji Kasmul Anwar. Termuda yang kedua Kiai Haji Jamaluddin. Memimpin Darussalam berumur 39 tahun. Apalagi termuda ketiga Kiai Haji Arif memimpin Darussalam 45 tahun. Yang perlu kita ingat di dalam perkembangan Darussalam Kiai Haji Kasmul Anwar hubungannya dengan Aswaja, beliau menciptakan Darussalam, guru-gurunya itu basicnya basic ulama. Ketika Baitul Ulama didirikan pada tahun 1986, basicnya itu karena apa? Karena murid kesayangan beliau Kiai Haji Abdul Qadir Hasan yang dikirim ke Jawa, yang sengaja dikirim ke apa? Ke Jawa ya. Ke mana itu? Yang lahirnya NU itu Kiai Haji Asy'ari, Tebuirang ya. Nah, Tebuirang di sana, sengaja dikirim ke sana. Kembali beliau membawa mandat apa? Mandat untuk membentuk NU di Kalimantan, di Kalimantan. Jadi pembawa NU di Kalimantan adalah orang Martapura, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang keempat, Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Jadi siapapun gurunya di Darussalam itu adalah pengurus NU waktu itu, yang jadi Awan apa segala. Sidin sendiri jadi rais waktu itu ya. Nah, jadi inilah. Ya, kenapa? Kiai Haji Kasmul Anwar tahu NU inilah yang paham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyahnya yang kuat. Ahlussunnah banyak mengaku Ahlussunnah, tapi Ahlussunnah yang Asy'ariyah, Ahlussunnah Al-Maturidiyah, Ahlussunnah yang mengikuti paham empat mazhab, Ahlussunnah yang berpaham kepada Ihya Al-Ghazali, ya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang ada pada Pondok Pesantren Darussalam. Nah, sudah. Jadi ini jelas ya kaitannya. Kemudian di periode masih ada hubungannya dengan NU ya, periode Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Nah, ini jelas karena beliau pembawa pendiri ya.
pendiri NU di Kalimantan ini. Jelas peran beliau ada jelas kan DKNU-nya. Lanjut. Nah, kita melihat PMI didirikan NU. Ini kita lihat ini. PMI yang hari ini kita sama-sama untuk mempelajari PMI. Pada tahun 1955 didirikanlah IMANU, ngarannya Ikatan Mahasiswa NU, oleh tokoh-tokoh PP Ibnu. Jadi Ibnu Bari ya. Namun IMANU tidak berumur panjang sebab PBNU tidak merestuinya. Dengan pertimbangan IPNU hanya saja lahir udah kian aja dulu, jaga bahasa kita kan IMANU nih. Nah, itulah. Baru kemudian pada tahun 1999 IPNU membuat departemen yang kemudian dikenal dengan Departemen Perguruan Tinggi IPNU. Nah, kemudian di IPNU itu diolahlah departemen, ya kita seksinya ada bagiannya bagian perguruan tingginya ada gitu. 1 tahun kemudian setelah Departemen Perguruan Tinggi IPNU itu dianggap sepakat mendirikan organisasi tersendiri terhadap mahasiswa NU. Nah, maka didirikanlah PMI dengan 13 tokoh. Di antaranya orang Kalsel ada sini, yang orang Kalsel namanya beliau adalah si Laili Mansur. Nabi Laili Mansur itu adalah orang kita di Amuntai itu. Jadi ada 13 tokoh di Indonesia ini yang mendirikan PMI atas mandat NU itu untuk dibentuk. Nah, lahirlah 17 April 1960 organisasi mahasiswa NU yang diberi nama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dikit lagi lah. Nah, jadi PMI pembinaan IAI Darussalam itu hubungannya. Kenapa IAI membina PMI Darussalam? Karena berdasarkan latar belakang di atas organisasi kemahasiswaan atas PMI atas izin Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam menjadi binaan Institut Agama Islam Darussalam. Mulai berdirinya STIS dulu, yang dulu pimpinan yayasannya dan pimpinan pondoknya langsung dipimpin oleh Kiai Haji Badruddin Allahyarham, yang sekarang berpisah antara ketua yayasan dengan pondok berpisah. Kita lapor juga dengan pimpinan yang hanyar ini Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, kita lapor dengan Dr. Haji Muhammad selaku ketua umum yayasan. Memang PMI ini adalah tetap menjadi pembinaan IAI Darussalam. Tepuk tangan untuk PMI kira ya. Nah, jadi ini anunya. Kenapa? Karena dapat diyakini bahwa mengembangkan secara militan paham keagamaan yang menjadi panutan dan amaliyah para ulama dan tokoh aswaja ya ada di generasi PMI. Jarang dan tidak pernah ada generasi PMI ini menjadi orang yang radikal, tidak pernah ada, ya kan? PMI ini selalu orang yang moderat. PMI ini mengerti bagaimana tata krama yang dilajari oleh orang kaum tua kita dulu. Nah inilah mungkin gambaran singkat. Selebihnya kalau ada waktu kita dialog. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 3 menit lagi. 3 menit.